Minasan, ohayou gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini Sensei mau ngebahas tentang kosakata yang muncul di Minna Nihongo bab 4. Oke, kita lihat sekilas dulu. Di sini kita bisa tahu di bab 4 itu kita belajar tentang kata kerja. Nah, sampai bagian owarimas ini kata kerja, dan di bawah di sini ada daftar kosakata tempat. Nah, di bawahnya di sini kita belajar keterangan waktu. Terus sampai bawah, sampai terakhir. Di sini belajar keterangan waktu. Nah, lalu di bawah di sini ada ungkapan-ungkapan yang digunakan di Kaiwa Minna Nihongo bab 4. Oke, kita langsung mulai aja bahas satu-satu. Mulai dari kata kerjanya dulu. Pertama ada kata okimas. Okimas itu artinya bangun. Nih, okimas. Kedua ada kata nemas. Nemas artinya tidur. Ini artinya persis ya. Ketiga ada hatarakimas. Hatarakimas artinya bekerja. Oke, bekerja ini dipakai untuk kita waktu kerja untuk menghasilkan uang ya. Bukan bekerja untuk fungsi berjalan dengan baik. Itu nanti ada kosakatanya lagi. Jadi kalau ada ungkapan obatnya bekerja dengan baik, itu nggak bisa pakai kanji ini. Ini khusus yang mencari uang. Pokoknya ada yasumimas, beristirahat atau libur. Kayaknya di bab 4 ini yang dipakai tuh banyaknya libur dulu. Walaupun istirahat juga bisa. Pokoknya ada benkyou shimas. Oke, di sini tuh kata kerja yang harus kalian ketahui dulu sebelum bahas lebih jauh. Kita di sini bisa nemu pola. Pertama ujungnya mas semua. Nah, kata kerja yang ujungnya mas ini disebut kata kerja bentuk mas. Jadi kita belajar kata kerja itu dengan dasar kata kerja bentuk mas. Oke, di sini di benkyou shimasu. Kayak ini nih. Kita itu bisa nandain bagian shimasnya. Nah, kalau kita lihat kanjinya untuk kata kerja okimas sampai yasumimas di sini satu kanjinya kan, sebelah kanannya hiragana. Ini kanji hiragana, kanji hiragana. Nah, tapi di benkyou shimasu kanjinya 2. Baru ke hiragana. Di sini ini itu kalian harus tahu untuk ngebagi grup ke kata kerja. Grup itu nanti kita perlu ketahui jenis-jenisnya ada berapa grup, ada 3 grup. Dan pembagian grup ini harus kita hafalkan supaya bisa merubah satu kata kerja ke bentuk lainnya. Nah, tapi itu nggak bakal saya bahas lebih jauh. Cuman di awal ini kalian harus udah tahu bahasa Jepang itu kata kerjanya bisa dibagi jadi 3 grup. Nah, kita nggak bakal bahas lebih jauh. Cuman saya simpel aja tandain di sini okimas itu grup berapa gitu. Gitu ya. Kimas itu grup 2, nemas grup 2, hatarakimas grup 1, yasumimas grup 1, benkyou shimasu grup 3. Nah gitu. Nah, di benkyou shimasu itu grup 3 yang pasti bisa kalian ketahui dari sini. Kalau kanjinya ada 2 dalam satu kata, oke, 80% itu pasti grup 3 gitu. Ya, kita lanjutin dulu. Owarimas. Owarimas itu artinya selesai. Itu berakhir. Ini masuk ke grup 1. Kita lanjutin, di sini ada kata depato. Depato tuh toko serba ada, atau serba. Depato. Jadi kalau depato tuh di Indonesia mungkin kayak Carrefour gitu. Itu depato. Bawahnya ada ginko. Ginko ini simpel, bank. Yubinkyoku, kantor pos. Toshokan, perpustakaan. Bijutsukan, gedung kesenian. Nah, di sini kalian juga harus tahu tempat itu di kata-katanya itu mereka punya pola untuk penamaan tempat. Contohnya nih, ada Yubinkyoku. Nah, nanti kalian bakal nemu kata tempat yang ujungnya pakai kyoku-kyoku juga. Jadi yang sebelah kirinya ini yang diganti. Sama di bawahnya juga. Di sini kita lihat kesamaan, ada kan. Di sini juga ada kan. Jadi nanti bakal ada kosakata yang
titik-titik kan gitu. Kan itu artinya biasanya gedung. Jadi fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat yang bentuknya gedung biasanya di ujungnya itu diakhirin sama ini hiragana atau kanji kan. Toshokan perpustakaan, bijutsukan gedung kesenian. Makanya di bijutsukan muncul kata gedung ini. Nah, kita lanjutin ke keterangan waktu sekarang. Ada ima. Ima itu artinya sekarang. Ada titik-titik ji. Ini maksudnya di bagian titik-titik ini bisa diganti sama nomor. Karena di sini nyebutin jam, berarti kita bisa masukin itu dari jam 0 sampai 24. Oke ya. Bawahnya ada fun. Fun ini untuk keterangan waktu satuannya menit. Di sini kok ada 2 sensei? Nah, ini tuh ada 2 itu karena nyesuaiin sama perubahan cara bacanya. Jadi, karena waktu itu ada 60 menit, kita bisa bilang dari 1 sampai 60. Nah, tapi biasanya kalau 60 udah sebenarnya waktunya sendiri juga sebetulnya nggak terbatas ya. Kita mau nyebutin sampai 300 menit juga kan itu sebetulnya nggak ada salahnya gitu ya. Cuman umumnya yang dipakai itu sampai 1 sampai 60. Ini aja dulu yang harus dihafal. Karena nanti di bab ini kita belajar menyatakan jam gitu. Misalnya sekarang jam 12 lebih 35. Nah, kita harus bisa nyebutin ini dalam bahasa Jepang. Oke, di sini fun sama pun bedanya apa? Artinya sama persis. Ini bedanya untuk beberapa nomor. Kalau ketemu nomor ini misalnya nanti dibaca jadi P, jadi pun gitu. Itu nanti dibahas di sesi selanjutnya. Kita lanjutin dulu, ini ada hang. Hang itu artinya setengah. Nah, ini catatan nih kalau kita make kata setengah 8. Ini diungkapkan di Indonesia ya. Setengah 8. Oke. Setengah 8 itu di Indonesia artinya 7 lebih 30 menit gitu kan ya, setengah 8 tuh. Kalau di Jepang, kalau kita dengar kata hang itu bukan 30 menit sebelumnya, bukan, tapi 30 menit setelahnya. Contohnya jam 8 lebih 30. Nah, ini sebutin 8-nya tambah kata hang. Kayak gitu. Contohnya jadi 8 itu hachi, jam itu ini pakai rumus ini, nomor tambah ji, hachiji, hang, itu. Hachiji yang artinya jam 8 lebih 30. Ingat ya, kalau di Indonesia kan ini pengucapannya terbalik, sejam sebelumnya yang diucapin. Oke, kita lanjutin. Nanji. Nanji ini kata tanya ya. Jadi kalau ada kata nan itu untuk bertanya. Nanji artinya jam berapa. Nan pun, menit berapa, gitu. Oke, di bawah ada gozen sama gogo. Ya, gozen gogo itu konsep di ini perhitungan waktu. Kalau kita ngebagi bukan dari 0 sampai 24, tapi kita bagi dari 0 sampai 12 gitu kan ya. Ada yang jam malam, ada yang jam siang. Nah, hafalinnya ini harus dihafalin kanjinya juga. Ini tuh kanji sebelum mai. Ini kanji atau sesudah. Nah, yang sebelah kirinya go itu artinya jam 12 pas. Jadi biar nggak ketukar-tukar hafalinnya, kalian lihat kanjinya nih. Kalau ketemu kanji yang sebelah kanan itu geser dari tengah ke kiri. Kanji yang bawah dari tengah ke kanan. Ini artinya sebelum, ini artinya sesudah. Tengahnya itu jam 12 gitu. Jadi lihat rumusnya. Jadi waktu sebelum jam 12 siang. Berarti dari tengah malam ke siang. Gitu ya. Dan yang PM, gogo, ini waktu setelah jam 12 siang. Berarti dari jam 12 siang ke jam 12 malam. Oke ya, ingat. Go itu 12, zen itu sebelum, go itu sesudah. Jadi rumusnya gini, kalau ngehafalin go, zen, gogo. Oke, selanjutnya ada keterangan waktu asa. Asa itu pagi, hiru ini siang, dan yoru. Yoru itu malam. Oke, ungkapan yang kita pakai di ini nih, satu set ini pagi siang malam pakai yang yoru. Pakai yang yoru. Bang kapan dipakai? Bang itu dipakai waktu kosakata ini ditempel sama kosakata lain. Jadi waktu ditempel sama kosakata lain baru pakai bang. Bawahnya ada ototoi. Ini 2 hari yang lalu. Terus ini ada kino, kemarin.
Ini ada kyo, hari ini. Ada ashita, besok, dan asate, lusa. Nah, di sini catatan nih, kita harus tahu keterangan ini tuh merupakan keterangan lampau. Kita harus tulis lampau gitu, L. Kenapa? Soalnya nanti waktu kita belajar di bab 4, kita belajar ungkapan yang bentuk lampau. Lalu nanti kita belajar yang sedang dikerjakan detik ini. Nanti belajar kata kerja yang bentuk akan datang yang akan dikerjakan. Nah, tapi di sini fokus perhatiannya harus bisa ngebagi mana yang lampau, mana yang enggak. Soalnya nanti bentuk kata kerjanya berubah. Intinya di sini harus tandain aja dulu. Kino itu lampau gitu, biar terbiasa. Ototoi sama kino lampau, kyo itu sekarang, ashita yang akan datang, asate itu yang akan datang. Nah, di bawahnya ada lagi nih, kesa. Kesa itu pagi ini. Nah, kalau kesa pagi ini maksudnya itu kalian coba ganti ini jadi tadi pagi. Jadi ini tuh keterangannya lampau juga. Ingat ya, kesa itu tandain ke lampau. Konbang, malam ini. Nah, kalau konbang itu yang akan datang. Bawahnya ada yasumi. Yasumi di sini itu kata benda. Artinya cuti atau libur. Istirahat juga bisa. Hiru yasumi ini istirahat siang. Bawahnya ada shiken, ujian, kaigi, rapat, eiga, film. Kadang ini juga bisa diartiin bioskop ya, tapi banyaknya film. Mai asa, setiap pagi. Mai bang, setiap malam. Mai nichi, setiap hari. Oke, di sini kita nemu kata mai yang jadi pola. Mai itu artinya setiap. Gitu. Oke, bawahnya di sini kita belajar hari dari Senin sampai Minggu. Nah, cara ngehafalin hari itu pertama kita harus tahu dulu yobi. Jadi hafalin dulu kata yobi. Yobi itu artinya hari. Ini ya yobi. Nah, ini dulu dihafalin. Udah ini dihafalin, kita kan tahu hari itu udah ada 7. Senin sampai Minggu ada 7 nih. Kita urut ngehafalnya. Jangan ngacak. Jadi nanti supaya gampang hafalnya. Kita urutin dari hari Senin. Jadi hafalannya yang sebelah kirinya nih, getsu, ka, sui, moku, kin, do, nichi. Itu hafalinnya. Getsu, ka, sui, moku, kin, do, nichi. Hafalinnya kayak gitu. Getsu, ka, sui, moku, kin, do, nichi. Ini terus ulang-ulang. Soalnya di Jepang itu kan ngurut ya dari Senin. Jadi kalau ngurut kayak gini hafalinnya bisa lebih cepat hafal. Soalnya ujungnya sama kan yobi semua. Nah, kita lanjutin. Di sini ada kata tanya juga untuk nanya hari, nan yobi. Ini hari apa ya? Nan yobi itu. Nanya hari apa. Gitu ya. Kita lanjutin. Ada kara dan made. Nah, kara made ini biasanya ini sepaket penggunaannya nanti. Ada tata bahasa yang kita nyebutin kara dan made. Ini sepaket biasanya. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa misalnya. Nah, di sini ada bumpo lagi, tata bahasa lagi. To itu artinya simpel ya dan. Tapi kita harus tahu aturannya. Kalau kita mau pakai partikel to dan ini, di sini ngegabungin dua kata kan. Nah, kata di sini tuh harus sejenis. Sejenis berdasarkan kata kerjanya. Maksudnya gimana? Misalnya nih, kita kan bilang saya makan. Gitu, saya makan. Saya makan. Makan apa? Makan roti. Gitu kan? Saya makan roti. Itu masih nyambung kan? Nah, kalau kita pakai kata dan, berarti kata kerja ini tuh berlaku ke kata benda ini dan kata benda yang satunya lagi. Misalnya kita makan roti itu pang, sama kita makan tamago. Tamago itu telur misalnya. Nah, kata to itu ngehubungin dua kata benda ini, roti dan telur. Jadi kalau dilengkapin, saya makan roti dan telur. Ini logis. Roti bisa dimakan, telur bisa dimakan. Sejenis berdasarkan kata kerja. Tapi ini nggak boleh
kalau ngomongnya saya makan roti dan air. Nah, ini jadi nggak logis kalimatnya. Karena roti itu bisa dimakan, tapi air nggak bisa dimakan. Makanya, aturan maketo itu, kata yang dihubungkan harus sejenis berdasarkan kata kerjanya. Dah, ini rumusnya untuk maketo. Sip, kita lanjutin lagi. Ada kata taihen desu ne. Ini ungkapan. Ungkapan waktu kita memberikan simpati ke orang lain. Nah, biasanya ini ungkapan waktu kita ngedengerin orang curhat. Terus kita kasih tahu, taihen desu ne, gitu. Oh, pasti berat ya. Oh, pasti capek ya, gitu. Bawahnya lanjutin ada banggo. Banggo itu nomor. Nanbang, nomor berapa. Dochira. Nah, dochira ini artinya bisa yang mana. Artinya yang mana. New York. Ini nama tempat, New York. Peking. Peking itu Beijing. Jadi kalau ini tuh kosakatanya khusus. Soalnya biasanya kalau kita nyebutin nama tempat atau nama negara di luar Jepang pakai kata kana, tapi ini enggak. Oke, jadi hati-hati ya. Beijing, Peking itu. Los Angeles, ini Los Angeles. London, ini London. Asuka, ini restoran, nama restoran. Yang dipakai nanti buat contoh kalimat. Misalnya Apuru Ginko. Ingat tadi Ginko itu bank, berarti ini tuh bank. Apuru. Midori Toshokan. Toshokan itu perpustakaan. Jadi perpustakaan Midori. Jadi ini tuh nama ya, nama-nama palsu yang dipakai nanti buat bikin contoh kalimat. Ada Yamato Bijutsukan. Gedung kesenian Yamato. Oke, itu kosakata yang harus dihafalin untuk Minna Nihongo bab 4. Kalian hafalin dulu. Ada flashcard juga di deskripsi YouTube-nya. Coba itu kerjain dan nanti lanjut belajar tata bahasanya. Sekian aja dari Sensei. Ya, otsukare sama deshita.